John Herdman sepertinya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI yang nantinya akan melakukan rapat exco dan diharapkan pada akhir tahun ini ya paling cepat untuk diumumkan siapa pelatih kepala tim nasional Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Saya pikir paling telat lambat itu di awal Januari ya, kalau bukan di akhir Desember ini ya. Tapi kita tunggu saja pengumuman yang resmi dari PSSI. Namun dari dua nama pelatih yang tersisa saat ini, satu bahkan sudah mengerucut dan itu akan menjadi milik bagi John Herdman karena melihat bagaimana dengan segala aspek, dilihat juga dengan gaji dia yang masuk di dalam hitung-hitungan dengan PSSI, jadi kontraknya itu oke. Bahkan John Herdman sudah menyetujui kalau kontrak itu jangka panjang ya, karena PSSI ingin membangun tim nasional dalam durasi yang panjang, paling tidak sampai di 2030 di saat target kita untuk menuju ke Piala Dunia. Jadi itu yang membuat John Herdman ingin ya, menangani tim nasional Indonesia. John Herdman itu ditawarin untuk menangani Jamaika dan juga dengan Honduras karena mereka ada di zona CONCACAF dan itu berhembus dengan kencang, tetapi John Herdman lebih memilih Indonesia. Dia melihat bahwa ini tim yang sederhana, tim yang butuh untuk bisa meningkat performanya di Asia dan sedang berkembang untuk bisa mencapai target lolos ke Piala Dunia, karena kemarin kita sampai ke putaran keempat terhenti ya saat menghadapi Arab Saudi dan Irak, dan itu menjadi tantangan bagi John Herdman dan dia ingin untuk mengembangkan persepak bolaan di Indonesia sehingga dia menolak teman-temannya. Itu luar biasa. Kalau yang pingin bagus ya kesempatan untuk Piala Dunia lebih besar tentunya di Honduras dan di Jamaika sana. Tetapi setelah berbicara dengan utusan PSSI ya selama 2,5 jam tentunya berbincang-bincang di Inggris di saat Alexander Swires, Direktur Teknik PSSI didampingi Pak Muhammad dari Exco dan juga dengan Pak Endri Irawan. Di sana juga mereka berjumpa dengan penasihat teknik ya Jordi Cruyff dan berbicara dengan John Herdman. Jadi sepertinya masuk ya. Walaupun sebelumnya kan nama Giovanni Van Bronckhorst itu lebih terdepan ya, bisa dikatakan bagaimana pelatih asal Belanda yang punya darah Maluku ini sangat disebut-sebut paling kuat. Tetapi saya pikir menjadi kendala utama karena mungkin saja kontrak dari Giovanni itu lebih tinggi dari John Herdman ya, apalagi gaji dari Giovanni, dan PSSI mungkin terbeban di sini karena masih banyak urusan bagi PSSI untuk membayar kompensasi dari STY, kompensasi juga dari PK ya yang harus dicicil, sehingga ini juga agak dalam tanda kutip memberatkan juga ya. Tapi John Herdman setelah dilihat mungkin masuk ya, kalau dengan John Herdman, karena untuk setahun bisa ditaksir itu terjangkau lah buat PSSI, walaupun angka resmi itu tidak disebut. Tetapi saya pikir John Herdman lah yang akan diumumkan. Jadi selain ya dia punya bekal yang kuat ya, punya pengalaman yang kuat membawa timnas senior putra Kanada itu lolos ke Piala Dunia setelah menunggu selama 36 tahun sejak 86 terakhir itu, dan baru kesininya kehadiran John Herdman itu dianggap oleh Federasi Sepak Bola Kanada itu sebagai seorang pelatih yang sangat baik, jadi pahlawan ketika membawa Alphonso Davies dan kawan-kawan itu lolos ke Qatar ya. Dan mereka memang berada di grup keras waktu di Qatar karena di sana ada Belgia, ada Kroasia, ada Maroko, dan kita tahu bersama Maroko dan Kroasia kan melaju jauh, bahkan Maroko bisa tembus ke semifinal ya, pertama kali dalam sejarah, dan Maroko susah payah untuk bisa mengalahkan Kanada saat itu dengan 2-1 di penyisian grup ya. Belgia pun ya hanya menang 1-0 lewat gol Batshuayi saat itu, dan mereka hanya kalah telak melawan Kroasia. Tapi bagi Herdman tentunya ini suatu hal yang sangat baik bagi dia ketika dia sukses bersama dengan Kanada, karena dia juga menangani Kanada itu tidak dalam waktu yang pendek.
2018 sampai 2023 kan, sebelum dia itu berhenti di sana dan menangani FC Toronto. Nah itu pula yang diinginkan oleh PSSI. PSSI ingin mulai dari saat ini sampai di 2030 paling tidak. Jadi memang jelas ke sana. Dan tugas-tugasnya banyak. 2026 juga banyak ya, sampai 2027 karena ada Piala Asia, di mana kita sudah langsung lolos ke sana tanpa mengikuti kualifikasi. Itu imbas dari prestasi kita tentunya diikut di perapi lalunya ya, yang bisa melangkah sampai ke putaran keempat. Bahkan dia pernah memegang tim U23 Kanada. Nah ini bagus karena dia berjenjang dari level bawah. Jadi putri dia sudah tangani, tim mudanya untuk putra, usia muda putra yang kita juga kemarin ikut di SEA Games yang gagal, John Herman melewati itu sebelum ke tim senior putra yang dianggap sangat sukses. Dia pernah bersama mungkin 17 pertandingan itu dia lampaui dengan tim nasional Kanada ini ya, tidak terkalahkan. Itu yang luar biasa. Peringkatnya bahkan itu melejit dengan sangat baik dari mungkin 90-an ya masuk ke 40-an. Itu yang menjadi pencapaian luar biasa bagi persepak bolaan Kanada di tangan John Herdman sebelum dia ke Toronto. Dengan saya Bung Ropan.